Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, kalau di episode podcast kemarin nih, kita kan sudah berbincang-bincang ya dengan Kepala KPP Pertama Bangka, Bapak Gorga Palaungan, dalam rangka memperingati Hari Pajak tanggal 14 Juli kemarin nih. Nah, di episode podcast kali ini, kita juga sudah kedatangan seorang tamu yang tidak kalah pentingnya, jauh-jauh dari Pangkal Pinang ke Mutok di sini untuk berbagi informasi ke kawan pajak semuanya. Ya. Beliau adalah fungsional penyuluh di KPP Pertama Bangka, Mas Dedi Gusmar. Ya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat ya, Mas Ya. ya? Sehat ya Mas Fahri ya. Alhamdulillah sehat. Oh ya, sekedar info ya. Untuk menjaga kualitas suara, kita di sini sudah menerapkan prokes dan juga sudah divaksin juga, dan juga apa sih namanya? Kok jadi lupa ya, yang Sudah di tes ya. tes, yang suntik itu tes antigen dan tes antigen. Jadi kita mohon izin untuk melepas masker ya kawan pajak semua. Oke. Nah, jadi kelihatan ya. Iya, jadi kelihatan. Oh baik, sebelum kita mulai ke pembahasan utama nih, mungkin masih banyak di kawan pajak di luar sana yang belum familiar dengan penyuluh pajak ya. Apa sih penyuluh pajak itu, pekerjaannya apa? Ya, jadi terima kasih Mas Fahri. Ya. Baik, kawan pajak semuanya, perkenalkan, tadi sudah dikenalkan ya, cuman saya perkenalkan kembali. Saya Dedi Gusmar, kawan pajak sekalian. Jadi saya adalah salah satu tim penyuluh pajak ya di KPP Pratama Bangka. Nah, memang saat ini Direktorat Jenderal Pajak mempunyai katakanlah unit baru ya, personal baru yang kita sebut sebagai fungsional penyuluh pajak. Nah, jadi kalau kemarin itu terkait edukasi perpajakan, itu biasanya kan dilaksanakan oleh teman-teman AR, karena memang teman-teman AR yang pengampu wajib pajak ya, yang melayani wajib pajak, yang punya istilahnya mengawasi dan memberikan bimbingan konsultasi. Nah, sekarang kita sudah ada yang namanya fungsional penyuluh pajak. Nah, dalam hal ini secara garis besar, kawan pajak sekalian, fungsional penyuluh pajak itu memberikan edukasi ya, memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat pada umumnya ya, pada masyarakat pada umumnya. Jadi baik itu kepada WP terdaftar ataupun calon WP. Jadi kita semua kita edukasi ya kawan pajak. Bahkan kita pun melakukan edukasi itu sejak dini. Jadi kita melakukan juga ke sekolah-sekolah, kita lakukan yang namanya edukasi perpajakan ya, kawan pajak sekalian. Jadi kita sering melakukan yang namanya Tax Go to School, mulai dari tingkat SD, tingkat SMP, SMA gitu ya, bahkan ke perguruan tinggi kita menyebutnya Tax Go to Campus ya. Jadi karena mereka itulah adalah calon-calon wajib pajak ya, calon pembayar pajak nanti yang buat berkontribusi buat penerimaan negara, buat pembangunan ya. Jadi memang kita arahkan ke sana. Jadi untuk edukasi perpajakannya sendiri itu sekarang sudah kita laksanakan dengan tim penyuluh pajak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk penanganan atau penyelesaian permohonan-permohonan ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak ada permohonan terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, maka yang melakukan atau memproses permohonannya itu adalah kami ya, tim penyuluh pajak. Ya, demikian Mas Fahri. Wah, luar biasa sekali ya tugas-tugasnya kawan pajak. Kalau kata bahasa anak zaman sekarang, mantap betul. Baik Mas, kita langsung aja ya ke topik pembahasan kita kali ini. Jadi di episode podcast kali ini
kita akan membahas mengenai peraturan yang belum lama ini keluar Mas dari Menteri Keuangan, yaitu PMK nomor 82 tahun 2021, yang mana aturan ini telah merubah aturan sebelumnya PMK nomor 9 tahun 2021 mengenai insentif pajak. Nah, jadi apa sih Mas itu latar belakangnya diterbitkannya aturan baru tersebut? Ya, jadi kawan pajak sekalian ya dan Mas Fahri, kita ketahui ya, negara kita kan dan secara umum dunia ya itu masih mengalami pandemi COVID-19 ya. Jadi memang semuanya terdampak ya, semuanya terdampak. Jadi tidak terkecuali ya, apakah itu masyarakat umum, masyarakat pengusaha ya, semuanya terdampak. Nah, dalam hal ini pemerintah itu memberikan upaya ya, melakukan berbagai macam upaya, termasuk pemulihan ekonomi ya, pemulihan ekonomi. Nah, untuk pemulihan ekonomi sendiri itu akan lebih fokus pada sektor-sektor yang benar-benar terdampak. Gitu. Jadi kita melihat bahwa sampai dengan saat ini pun karena kondisi Indonesia ya secara umumnya masih mengalami katakanlah kelusuan ekonomi ya akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Jadi memang pemerintah berusaha untuk bagaimana caranya dari sisi fiskal itu turut memberikan insentif ya bagi keberlangsungan usaha ya, bagi keberlangsungan usaha kawan-kawan pajak sekalian. Nah, itu pun juga sesuai dengan kemampuan atau kapasitas fiskal negara, yaitu. Jadi itu salah satu latar belakangnya ya. Jadi memang kondisi kita yang sampai saat ini memang belum pulih secara ekonomi gitu. Ekonominya. Iya. Baik Mas. Nah, menarik nih ya kawan pajak. Kurang baik apalagi pemerintah ya Mas. Iya, betul. Jadi ini Mas, pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau dari aturan yang sebelumnya nih, yang PMK 9, apa saja sih Mas yang perubahannya? Perubahan apa saja yang diatur di PMK 82 ini? Ya, jadi gini, kawan pajak sekalian, secara umum PMK 82 ini yang mengatur mengatur perubahan PMK 9 yang sebelumnya ya, itu secara umum tidak banyak mengalami perubahan ya, tidak banyak mengalami perubahan, hanya kita lebih selektif ya, lebih selektif untuk memberikan fasilitas, karena pemerintah melihat sampai dengan saat ini sobat kawan pajak sekalian bahwa tidak, atau ada beberapa sektor yang sudah mengalami perubahan ya. Jadi artinya tidak begitu terpengaruh secara signifikan ya. Jadi memang dan kita hanya memberikan insentif-insentif kepada usaha-usaha yang memang masih terdampak sampai dengan saat ini. Jadi untuk itu secara garis besar tidak ada perubahan secara signifikan, hanya kita memperpanjang. Nah, jadi kita memperpanjang kawan pajak sekalian, memperpanjang jangka waktu fasilitas insentif pajaknya. Jadi kalau tadinya di PMK 9 itu kita batasi hanya sampai dengan masa pajak Juni 2021, ini sekarang pemerintah memperpanjang menjadi sampai dengan masa pajak Desember 2021. Itu. Baik, jadi ada kesempatan nih bagi kawan pajak ya buat memanfaatkan ya. Jadi kalau misalnya ada kawan pajak yang belum sempat memanfaatkan insentifnya, ayo silahkan manfaatkan fasilitasnya. Mungkin itu. Oh gitu Mas. Ya. Ya Mas. Baik Mas, terima kasih informasinya. Nah, di aturan baru itu kan ada juga sih Mas penyesuaian KLU ya. Betul. Ada beberapa KLU yang di PMK sebelumnya bisa menggunakan insentif COVID, tapi di PMK yang terbaru ini
tidak Ya, ada yang ya. Jadi memang kawan pajak sekalian, jadi diinformasikan dengan keluarnya PMK 82 yang terbaru ini, itu ada sebagian besar wajib pajak dengan KLU-nya ada lampirannya ya, itu mengalami perubahan ya. Artinya tadinya misalnya kita contohkan ya untuk fasilitas ya, untuk fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25 ya, tadinya kita memberikan insentif untuk 1018 KLU ya, klasifikasi lapangan usaha wajib pajak. Nah, di PMK terbaru itu yang kita berikan insentif untuk pengurangan pasal 25 itu hanya 216 KLU wajib pajak. Jadi memang sebagian besar, maka tadi saya jelaskan di awal bahwa memang ada sebagian besar itu wajib pajak yang sudah mulai berangsur pulih, ya, sudah mulai bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi saat ini. Nah, yang 216 itu dalam hal ini masih terdampak sampai saat ini. Jadi makanya tetap kita berikan fasilitas. Nah, kemudian lagi contohnya misalnya untuk fasilitas PPh pasal 22 impor ya, untuk sektor tertentu itu dari 730 KLU yang diberikan insentif ya di PMK sebelumnya menjadi hanya 132 KLU. Nah, itu jadi memang kita memberikan insentif saat ini itu lebih selektif ya. Artinya memang kawan-kawan pajak yang terdampak ya. Sampai saat ini masih terdampak gitu. Gitu. Baik, Mas. Nah, untuk pemanfaatan insentif ini apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak? Harus melakukan apa saja untuk bisa mendapat insentif ini? Mungkin masih banyak kawan pajak yang belum tahu. Ya, jadi gini, mungkin kawan pajak sekalian yang banyak ada di kita ya, di sekitar kita itu mungkin yang akan banyak menggunakan atau memanfaatkan insentif ini mungkin bagi kawan-kawan pajak yang status usahanya UMKM ya, Mas Fahri ya. Jadi untuk kawan pajak yang memang klasifikasi usahanya masih berstatus UMKM ya, kita ada fasilitas namanya insentif PPh final DTP ya, PPh final ditanggung pemerintah. Nah, kita ketahui ya, kawan pajak PPh final itu biasanya kawan pajak kan melaksanakan pembayaran pajaknya kan 0,5% ya, 0,5% dari peredaran bruto ya. Nah, dengan ada insentif ini maka dibebaskan nih ya kawan pajak. Jadi kawan pajak sekalian tidak perlu membayarkan 0,5%-nya gitu ya. Tetapi untuk mendapatkan itu ya kawan pajak sekalian harus mengajukan yang namanya surat keterangan ya ke kantor pelayanan pajak, atau juga bisa dengan melaporkan realisasinya. Jadi ada mekanismenya kawan pajak sekalian, ketika kawan pajak sekalian ingin memanfaatkan insentif cukup dengan melaporkan realisasi ya. Semuanya sudah kita fasilitasi di DJP online ya gitu. Jadi bagi kawan pajak sekalian ya yang mungkin perlu konsultasi bagaimana tata cara untuk pelaporannya ataupun misalnya pengajuan surat keterangannya tadi ya, untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP, itu bisa datang ke KPP ya, KPP Pratama Bangka ataupun ke KP2KP. Dalam hal ini kalau misalnya saat ini kita sedang ngobrol nih ya di KP2KP Muntok. Nah, mungkin ada kawan pajak yang ada di seputaran Muntok dan Bangka Barat. Nah, ayo silakan mampir nanti teman-teman di sini ya. Teman-teman di KP2KP Muntok ataupun nanti tim penyuluh pajak yang ada di KPP Pratama Bangka itu siap untuk memberikan bimbingan ya buat kawan pajak sekalian. Gitu. Oh, gitu. Wah, mantap, luar biasa sekali informasi yang diberikannya, Mas. Jadi begitu jelas, padat. Nah, semoga kawan pajak juga bisa memanfaatkan insentif ini ya yang terdampak. Nanti untuk KLU-nya nanti bisa dilihat
di PMK nomor 81 itu ya. 82. 82. Ya, 82. 82. Nanti untuk dapat KLO-nya. Ya. Itu. Sama satu lagi yang jelas nanti gini, semua permohonan bagi kawan pajak ya yang ingin memanfaatkan insentif pajak ini yang sesuai dengan PMK 82 ini, itu semua permohonan ada di DJP Online. Jadi memang kita lebih mengarahkan ke DJP Online ya. Jadi biar untuk mengurangi juga tatap muka, interaksi dengan petugas pajak ya. Jadi memang kita sudah atau secara umum DJP, Direktur Jenderal Pajak itu sudah menyediakan sarananya ya. Jadi kawan pajak bisa melakukan permohonan dari rumah gitu, nggak perlu datang gitu kan. Cukup silakan lihat menunya ya. Kalaupun misalnya nanti bingung ya nggak apa-apa, nanti siap ya teman-teman ya. Kita di KP2KP maupun di KPP Pratama Bangka itu siap untuk melayani kawan pajak sekalian. Ya. Tenang aja kawan pajak yang masih bingung ya bisa datang ke sini atau juga bisa itu mampir ke web kita di Pajak Muto Klintri. Di situ juga ada penjelasannya juga. Oke. Nah, mungkin itu Mas Fahri. Nah, terima kasih Mas. Mungkin dicukupkan saja ya Mas ya. Boleh. Ini ya. atau mungkin ada tambahan lagi? Paling nanti mungkin gini ya, kalau misalnya ini kan kawan pajak kan mungkin karena kita tidak live ya. Oh, iya. Jadi mungkin kalau misalnya kawan-kawan pajak yang masih ada pertanyaan mungkin bisa kirim di chat ya. Iya, di chat nanti kita di kolom komentar YouTube juga. Ya, nanti bisa sebisa mungkin kita usaha untuk jawab ya. Gitu. Ya. Baik kawan pajak sekalian, dengan begini berakhir sudah podcast kita pada kesempatan kali ini. Makasih Mas Dadi Gusmar. Ya, sama-sama Mas Fahri. Sudah hadir di podcast untuk ini. Kita itu Mas slogan DJP Kuat Indonesia Maju. Oke. Itu Pajak Kuat Indonesia Maju ya. Pajak Kuat Indonesia Maju. 1, Oke. 2, 3. Pajak Kuat Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.